Saya Naswadia Salsabila dari 1132 SMK Negeri 7 Semarang. Saya akan menjelaskan mengenai tutorial menggunakan SQL di Witrischool. Langkah pertama yaitu kita membuka di Chrome atau Firefox atau yang lain. Setelah itu, ketikkan Witrischool sebagai keywordnya, lalu klik search. Nah, kita klik yang paling atas yaitu Witrischool Online Web Tutorials dan akan muncul seperti tampilan ini. Sebelum masuk ke tutorial menggunakan SQL, kita harus tahu dulu nih, apa sih Witrischool itu? Sebenarnya, Witrischool itu adalah sebuah web yang menyediakan learning atau pembelajaran tentang rekayasa perangkat lunak, contohnya seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, SQL, C++, dan masih banyak lagi. Witrischool juga memudahkan kita untuk memulai dari awal dalam belajar pemrograman nih. Witrischool juga menyediakan ribuan contoh kode. Dengan menggunakan editor online yang disediakan, pembaca dapat mengedit contoh, mengeksekusi kode, dan ada juga exercise-nya untuk menguji seberapa paham kita mengenai materi yang telah kita pelajari. Nah, keren banget kan Witrischool ini? Jadi, untuk kalian yang mau nyoba belajar ngoding-ngoding nih, Witrischool cocok banget buat kalian. Oke, nggak usah panjang-panjang intronya, langsung aja kita masuk ke tutorial menggunakan SQL. Oke, langsung aja kita cari SQL. Ini dia, langsung klik Learn SQL. Nah, seperti ini nih. Setelah itu kita langsung klik SQL Intro. Mari kita mulai. Apa sih SQL itu? SQL adalah singkatan dari Structured Query Language. SQL memungkinkan kita mengakses dan memanipulasi database. SQL menjadi standar ANSI pada 1986 dan ISO pada 1987. Lalu, kira-kira apa yang dapat SQL lakukan ya? Yang pertama, SQL dapat mengeksekusi query terhadap database. Yang kedua, SQL dapat mengambil data dari database. Yang ketiga, SQL dapat menyisipkan catatan dalam database. Yang keempat, SQL dapat memperbarui catatan dalam database. Yang kelima, SQL dapat menghapus catatan dari database. Yang keenam, SQL dapat membuat database baru. Yang ketujuh, SQL dapat membuat tabel baru dalam database. Yang kedelapan, SQL dapat membuat prosedur tersimpan dalam database. Yang kesembilan, SQL dapat membuat tampilan dalam database. Dan yang terakhir, SQL dapat mengatur izin pada tabel, prosedur, dan tampilan. For your information, SQL adalah standar. Tapi meskipun standar ANSI atau ISO, ada beberapa versi bahasa SQL yang berbeda. Namun, agar sesuai dengan standar ANSI, semuanya mendukung. Setidaknya perintah utama seperti select, update, delete, insert, where dengan cara yang sama. Terus, gimana sih caranya menggunakan SQL di situs web kita? Untuk membangun situs web yang menampilkan data dari database, kita memerlukan 1. Sebuah program database RDBMS, yaitu Microsoft Access, SQL, Server, dan MySQL. Yang kedua, menggunakan bahasa skripsi si server seperti PHP atau ASP. Yang ketiga, untuk menggunakan SQL mendapatkan data yang kita inginkan. Yang keempat, untuk menggunakan HTML atau CSS menata halaman. Wait. Tadi kan ada RDBMS. Nah, itu tuh apa sih? Nah, RDBMS adalah singkatan dari Relational Database Management System. RDBMS adalah dasar untuk SQL dan untuk semua sistem database modern, seperti Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, dan Microsoft Access. Nah, yang pertama ada SQL Select. Nah, ini contoh tabelnya. Nah, sintaknya itu ada yang select, from,
tabel name. Nah, ini nanti nama tabelnya itu apa? Nah, nanti kita ketikkan di sini. Nah, kalau yang ini ada select kolom 1, kolom 2 dan seterusnya from tabel name-nya apa. Jadi ini nanti kolom 1 namanya apa, kita tulis di sini, kolom 2 namanya apa, kita tulis di sini juga, dan tabel name-nya apa nanti kita tulis di sini juga. Nah, kita langsung aja ya. Yang ini dulu ya, select from customers. Ini itu akan menampilkan seluruh kolom di tabel customer. Nah, kita coba. Setelah itu kita run SQL. Nah, seperti ini. Ini sintaks ini maksud saya, ini tuh akan menampilkan seluruh kolom di tabel customer. Nah, ini semuanya ditampilkan di sini. Nah, seperti itu. Kalau untuk yang kedua tadi ada select customer name, city from customer. Ini akan menampilkan customer name dan city di tabel customer. Nah, nanti akan menampilkan ini customer name dan city. Kita coba aja ya. Run SQL. Nah, ini akan menampilkan city di tabel customers. Sekarang coba kita ganti jadi country dan city-nya kita ganti jadi address. Coba kita run. Nah, ini akan menampilkan seluruh country dan seluruh address di tabel customer. Kalau kita mau menampilkan 3 juga bisa, 3 kolom gitu ya. Ini kita tambah lagi jadi city coba ya. Coba kita run lagi. Nah, akan ditampilkan country, address, dan city. Akan menampilkan 3 kolom. Nah, untuk sintaks selanjutnya yaitu select distinct. Nah, ini itu distinct di sini itu untuk menampilkan data yang berbeda gitu. Jadi ini sintaknya itu ada select, distinct, kolom 1, kolom 2, dan seterusnya from tabel name. Jadi ini nanti kolom satunya kita isi nama kolomnya apa, kolom 2-nya kita isi nama kolomnya apa, from tabel name. Tabelnya nanti kita isi nama tabelnya apa. Ini contoh tabelnya masih sama kayak yang seperti tadi, yaitu tabel customer. Ini contohnya ya, kita masuki contoh, yaitu ada select example without distinct. Jadi ini kita without distinct dulu, coba kita tanpa distinct dulu. Nah, ini kita coba ada select country from customer tanpa distinct ya ini ya. Terus kita run SQL. Nah, ini akan menampilkan seluruh kolom country. Jadi semuanya. Ini ada yang masih double-double, ada Venezuela, ini masih ada Venezuela juga. Terus ada UK juga. Ini masih double-double gitu. Coba kita pakai yang distinct. Kita coba ya. Ini sintaknya select distinct country from customer. Ini udah ada distinct-nya. Kita coba run SQL. Nah, ini udah nggak ada yang double-double lagi. Jerman, Meksiko, UK, ini udah nggak ada yang double-double lagi. Udah bener-bener diseleksi gitu. Ini coba kita ganti. Kita ulang lagi ya yang select without distinct dulu. Ini kita ganti jangan country coba ya. Coba kita coba. Ini yang country kita ubah jadi city. Coba run SQL. Nah, ini tetap masih ada yang double-double soalnya belum di distinct ya kan. Ini ada Meksiko, Meksikonya masih ada 2. Terus Londonnya masih ada 2. Pokoknya masih double-double gitu kan. Coba kita pakai yang distinct. Udah ada distinctnya, coba kita pakai. Yang udah ada distinctnya ya ini ya udah ada ya. Ini kita ganti city. City.
run SQL. Nah, udah nggak ada yang double-double lagi kan. Ini tadi Meksikonya tadi kan ada 2, ini sekarang udah ada 1. Londonnya juga udah ada 1. Seperti itu. Untuk sintak yang ketiga itu ada count-nya. Nah, count itu apa? Nah, count itu adalah sintak yang untuk menampilkan jumlah listnya aja. Jadi tuh jumlah listnya dari kolomnya itu tuh ada berapa. Nah, cuma jumlahnya aja. Jadi angkanya aja. Datanya itu nggak ada. Jadi cuma jumlah angkanya saja. Kita coba aja ya. Ini. Ini kita coba dulu tanpa distinct dulu ya. Coba kita tanpa distinct dulu. Run SQL. Ini ada yang di jumlah yang di country-nya itu ada 128. Ada 128 baris gitu. Coba kalau kita tambahkan distinct. Run SQL cuman 21. Kenapa berbeda? Karena kalau sudah di distinct itu tidak ada yang double. Jadi udah bener-bener itu tuh datanya tuh jadi 1 begitu. Kalau belum di distinct masih seperti ini, tanpa distinct ini di run SQL 128 karena masih banyak yang double-double. Seperti itu. Ini ada note-nya ya. Ini note-nya itu artinya contoh yang di atas ini, select count distinct country from customer ini, itu tidak bisa bekerja di Firefox. Karena dia nggak mau support kalau di Microsoft Access. Nah, sedangkan di Firefox itu kita menggunakan Microsoft Access. Nah, jadi jika kita ingin menggunakan di Firefox, ini ada sintaknya. Sintaknya berbeda, bukan kayak sintak yang ini, bukan kayak sintak ini. Kita pakainya sintaks ini. Kita coba ya. Kita coba run SQL 21 kayak tadi. Sama saja sih sebenarnya, cuma beda sintaknya aja. Ini AS itu kayak namanya aja, jadi kita bisa ngubah-ngubah gitu. Misalnya ini kita tulis city gitu ya, city, terus yang ini country-nya kita ganti city. Oh, ini kita tambahin distinct dulu, distinct itu kita, oh tidak, gini kita run SQL 70. Jadi ininya bisa diganti-ganti sesuai kita mau distinct yang mana, seperti itu. Untuk sintak selanjutnya itu ada SQL where. Ini. Dia itu fungsinya untuk mencari data. Ini sintaknya seperti ini, select kolom 1, kolom 2, dan seterusnya from tabel name where condition. Jadi ini nama kolomnya apa, nama tabelnya apa, terus conditionnya gimana, seperti itu. Ini tabelnya masih sama seperti kayak tadi, tabel customer. Ini kita mulai ya. Sintaksnya itu select from customer where country sama dengan petik Meksiko, tutup petik. Jangan lupa. Jadi ini itu artinya kita mencari yang country-nya itu adalah Meksiko. Kita coba ya. Kita coba run SQL. Nah, ini country-nya Meksiko semua. Ya kan, Meksiko semua. Untuk sintak yang selanjutnya itu ada numberic. Nah, ini itu khusus untuk yang ada angkanya ini. Customer ID sama dengan 1. Jadi dia di sini tidak menggunakan petik seperti sintaks yang di atas. Kalau ini kan ada petik Meksiko tutup petik. Nah, kalau angka dia tidak perlu menggunakan tanda petik. Coba. Nah, ini ya. Kita run SQL. Nah, seperti ini. Coba kita nomor 2. Run SQL
seperti ini. Tapi kalau kita mau nyoba pakai kata gitu ya, coba Meksiko kayak yang tadi, tapi tanpa tanda petik. Coba kita run SQL, dia error. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau apa kata itu harus pakai tanda petik. Kalau angka tidak usah menggunakan tanda petik seperti itu. Sintaks selanjutnya yaitu ada operasi menggunakan where. Itu ada sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Kita coba ya yang sama dengan dulu. Karena ini tabelnya udah nggak menggunakan tabel customer lagi, udah menggunakan tabel produk. Coba kita run SQL dulu untuk melihat tabelnya ya. Nah, seperti ini ya tabelnya. Seperti ini. Nah, udah kita kembali lagi ke yang sama dengan. Nah, seperti ini. Kita run SQL. Nah, ini price-nya 18 semuanya karena di sini where price 18. Seperti itu. Untuk yang kedua ada lebih dari. Kita coba where price lebih dari 30 run SQL. Nah, ini price-nya 40, 97, 31, 38, lebih dari 30 semuanya ya kan. Coba kita yang kurang dari. Kurang dari 30 run SQL. Ini kurang dari semua 18, 19, 10, 22, 21,35. Ini kurang dari semua. Kurang dari 30. Yang ketiga ada lebih dari sama dengan. Kita coba lebih dari sama dengan 30. Kalau lebih dari itu 30-nya tetap ikut. Nih 30-nya tetap ada. 40, 31 gitu. Terus kita coba yang kurang dari. Ini untuk yang kurang dari sama dengan 30. Kalau kurang dari 30-nya tetap ikut. Run SQL. Ini kurang dari 30 semuanya ya. Kurang dari semuanya. 30-nya tapi tetap ikut ini, 30-nya tetap ikut. Terus yang tidak sama dengan. Kita coba. Ini tidak sama dengan 18 run SQL. Nah, ini nggak ada yang 18, semuanya beda. Nggak ada yang 18 kan. Sampai bawah ini juga cuma 18,4, bukan 18 persis. Nggak ada. Nah, seperti itu. Untuk sintak yang selanjutnya ada and, or, dan not. And itu jika semua kondisinya adalah benar. Tetapi jika or itu jika salah satu atau salah dua kondisinya itu benar. Jadi tidak harus semuanya benar. Dan jika not itu kondisinya tidak benar. Sintaknya seperti ini. Ini yang and, ini yang or, dan ini yang not. Tabelnya masih seperti yang tadi, yaitu tabel customer. Dan mari kita coba yang N. Kita coba run SQL. Nah, seperti ini. Jika city-nya Berlin, maka country-nya Germany. Seperti itu. Jadi, seperti tabel di atas, ini city-nya emang harus Berlin dan country-nya harus Jerman. Jadi, tidak boleh salah. Misalkan kita ganti city-nya tetap Berlin, country-nya kita ganti Meksiko. Coba ya. Ini ganti Meksiko. Maka akan error. Seperti itu. Dan untuk yang or, sintaknya seperti ini. Mari kita coba. Nah, run SQL. Nah, maka seperti ini hasilnya. Bisa juga kita ganti misalnya ini city-nya di London. London. Tipe London. Terus country-nya di Kanada.
Kanada di Run SQL, maka tetap akan bisa muncul karena dia di OR. Berbeda jika di AND, maka dia tidak bisa muncul jika salah satu dari datanya itu salah. Jadi kalau di OR itu tetap bisa muncul walaupun datanya tidak berhubungan seperti itu. Untuk yang not, sintaknya seperti ini. Kita coba. Di sini tertulis were not country German, Run SQL. Nah, maka hasilnya country-nya tidak mungkin ada Jermannya karena di sini tertulis not. Jika kita ganti jadi Meksiko, Run SQL, maka di sini tidak ada Meksikonya. Di country tidak mungkin ada Meksikonya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu order by. Di sini sintaknya seperti ini ya. Tabelnya masih sama seperti yang tadi yaitu tabel customers. Nah, kita mulai yang pertama yaitu order by example. Seperti ini sintaknya ya. Kita coba. Kita run SQL. Nah, di sini tertera order by country. Nah, maka country-nya di sini akan diurutkan sesuai dengan abjad. Ini Argentina, Austria, lah baru Belgium. Jadi dari A ke B ke C dan seterusnya seperti itu. Yang kedua ada order by descending example. Descending di sini itu maksudnya itu urutannya tuh menurun gitu. Kalau tadi kan dari A ke Z. Kalau ini dari Z ke A. Sintaknya seperti ini ya. Mari kita coba. Kita run SQL. Di sini tertulis order by country descending. Nah, di sini diurutkannya dari abjad yang paling bawah dulu ya. Terus yang paling bawah baru abjad A. Yang paling atas baru abjad yang terakhir-terakhir seperti itu. Selanjutnya ada order by several columns example. Sintaknya seperti ini. Kita coba ya. Run SQL. Nah, di sini itu maksudnya order by country customer name. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, ini kita mengurutkannya tetap sesuai abjad yaitu A sampai Z. Lihat di country-nya A, B, C, dan seterusnya. Nah, jika ada country yang sama, ini Argentina, ada Argentina lagi, itu kita mengurutkannya lewat customer name-nya. Jadi ini dari C, O, baru R. Setelah itu Austria, ini E, baru P. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada order by several columns example 2. Di sini ada ascending dan di sini ada descending. Kita coba. Sintaknya seperti ini ya. Kita run. Nah, ini tertulis bahwa order by country ascending. Maksudnya adalah ascending itu naik. Jadi country-nya akan tetap urut sesuai abjad dari A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua, customer name-nya descending. Nah, jadi jika ada country yang sama, Argentina. Nah, customer name-nya ini dibalik jadi yang paling bawah dulu. Dari R dulu, setelah itu O, setelah itu C. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada SQL insert into statement. Di sini digunakan untuk menambah baris di dalam suatu tabel. Ini untuk menambah baris di dalam suatu tabel. Nah, insert into syntax itu dibagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu menambahkan nama, kolom, dan data yang akan kita masukkan dengan sintaks seperti ini. Cara yang kedua, kita tidak perlu menambahkan nama kolom, tapi
kita hanya menambahkan data yang akan kita tambahkan di tabel itu. Tapi syaratnya yaitu kita harus memastikan bahwa data yang akan kita tambahkan sudah sama dengan kolom yang ada di tabel tersebut. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa data yang akan kita masukkan itu sudah sesuai dengan nama di tabel itu dengan sintaks seperti ini dan dengan tabel yang masih sama yaitu tabel customers. Seperti ini kita mulai insert into example dengan sintaks seperti ini. Nah, ini menggunakan cara yang pertama yaitu kita menggunakan tabel nama kolomnya kita tetap menuliskan nama kolomnya dan kita juga menuliskan data baru yang akan kita tambahkan. Ini menggunakan cara yang pertama. Nah, nanti akan muncul di baris yang terakhir seperti ini. Cardinal ini, Tom ini, jadi muncul di yang terakhir seperti itu. Yang terakhir ini ya. Nah, kalian notice gak kalau kita nggak nulisin customer ID, sini nggak ada customer ID-nya kan, langsung customer name-nya. Nggak ada customer ID karena customer ID itu langsung otomatis gitu loh, langsung otomatis nambah gitu. Jadi kita nggak perlu menambahkan customer ID-nya. Nah, ini juga sama sih kayak yang di atas. Tapi di sini kita tetap menuliskan itu ya, nama kolomnya kita juga tetap menuliskan itu data yang akan kita tambahkan. Tetapi di sini ada yang nol. Ini nol karena di sini kita cuma menuliskan customer name ini cardinal, city-nya ini, terus country-nya ini. Nah, yang kontak name, address, postal code-nya kita nggak nambahin nih. Jadinya di sininya tulisannya 0. Seperti itu. Selanjutnya ada SQL null values. Nah, null values itu dibagi menjadi dua yaitu is null dengan sintaks seperti ini. Dan is not null dengan sintaks seperti ini. Masih dengan tabel yang sama yaitu tabel customers. Nah, kita mulai dari is null operator. Kita coba run SQL. Nah, kita lihat di sini addressnya 0 semua. Karena apa? Karena dia tidak memiliki nilai. Jadi benar-benar tidak memiliki nilai sama sekali, jadinya ditulisnya 0 seperti itu. Selanjutnya ada is not null operator. Di sini digunakan untuk mengetes nilai yang tidak kosong. Mari kita coba. Nah, run SQL. Nah, di sini tertera bahwa yang di address is not null. Nah, makanya di sini addressnya ada nilainya semua. Ini ada 57, 222, 2312 dan seterusnya seperti itu. Yang selanjutnya ada SQL update statement. Di sini digunakan untuk merubah data yang berada di dalam tabel. Nah, sintaksnya yaitu seperti ini. Yang perlu kita ingat-ingat yaitu kita harus benar-benar memperhatikan where saat akan mengubah tabel. Jadi where itu berfungsi untuk mencari mana yang harusnya kita rubah. Jadi jika kita tidak menggunakan where, maka semua data yang ada di dalam tabel itu bisa berubah.
kita masih menggunakan tabel yang sama, yaitu tabel customers. Nah, yang pertama kita akan update tabel. Sintaksnya seperti ini. Yang akan kita ubah yaitu kontak name-nya dan city-nya. Di customer ID-nya nomor 1. Jadi yang ini. Jadi customer name-nya akan kita ubah. City-nya juga akan kita ubah. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Yang awalnya ini jadi ini. Dan yang awalnya Berlin jadi ini. Jadi ini sudah diubah. Yang sudah diupdate seperti ini. Yang kedua ada update multi record. Jadi sintaksnya seperti ini. Nah, maksudnya dari sintaks ini yaitu jika kontak name-nya itu Juan, maka country-nya akan Meksiko. Jadi kita akan mengubah kontak name-nya itu menjadi Juan saat country-nya itu Meksiko. Jadi jika kontak name-nya Juan, ini Juan, country-nya Meksiko. Seperti itu. Yang ketiga ada update warning. Kita itu harus benar-benar memperhatikan where-nya saat mengubah agar tidak semua data yang ada di dalam tabel itu berubah. Sintaksnya seperti ini. Maksud dari sintaksnya yaitu jika kita tidak menggunakan where ya, ini tidak menggunakan where, maka semua kontak name-nya akan berubah menjadi Juan. Lihat, ini Juan, ini Juan, ini Juan, ini Juan, ini Juan. Seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan where-nya saat akan merubah data yang ada di dalam tabel. Seperti itu.